ketika umat Kristen itu percaya kepada Yesus bahwa memang kami tidak pernah dan tidak akan melihat sang sumber tadi, Bapa tadi, karena kami percaya bahwa Yesus itu bukan Bapa, karena Yesus itu adalah utusan. Utusan yang seperti apa? Utusan yang berkenan kepadanya. Itu Bang. Karena tidak ada satu nabi atau manusia pun yang diberi segala kuasa dan di bumi. Artinya sang Bapa itu begitu percaya kepada sang firman-Nya tadi 100%. Gitu loh. Yesus juga dikatakan, oleh karena Bapa mengasihi aku memberikan nyawaku untuk kuterima kembali. Tidak ada seorang pun yang mengambil nyawaku. Selain aku menyerahkan atas kehendakku sendiri. Pertanyaannya, ada nggak nabi yang seperti itu Bang? Ketika dia menyerahkan nyawanya, dia mati, terus dia terima kembali. Dia bangkit. Nggak ada Bang. Bang apa Ahlul Kitab mengatakan bahwa salah satu dalil Tritunggal itu adalah Yohanes 17 nomor 3. Ya, bahwa hidup kekal ketika kita meyakini bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar, yang disembah yang benar itu ya itu sudah. Dan meyakini Yesus sebagai orang yang diutus. Itu adalah sebagai dalil firman yang Tritunggal diutus. kata dia. Firman Nah, yang tunggu diutus. dulu, jangan dipotong, jangan Nah, saya kepanasan, koreksi, santai. Anda bilang orang, saya bilang Santai firman yang diutus. dulu. Iya, Mengenal nanti nanti Kristus dijawab dijawab sebagai Iwan. apa? dulunya. Sebagai sang Ciga, firman yang ciga, diutus. ciga. Itu Kita kan sering sudah diskusi. Tritunggal banget, Pak. Ciga, ciga. Waduh. Kita kan sering diskusi. Lebih enak bicara satu-satu biar nggak double suaranya. Nanti kamu tanggapi kalau nggak sesuai. Iya, nanti santailah gitu loh. Jangan kepanasan, santai dulu. Nanti kena darah tinggi kamu loh. Gini, jadi Yohanes 17 nomor 3 dijadikan dalil oleh Ahlul Kitab teman-teman ya. Perlu digarisbawahi, itu adalah dalil Tritunggal kata dia. Sangat lucu sekali ya. Di mana letak trinya di ayat itu? Kan tidak ada. Di sana hanya menjelaskan bahwa Yesus sebagai utusan dan Yesus mengajarkan dengan tinta merah itu untuk menjadikan Tuhan yang benar yaitu Allah. Kan seperti itu. Nah, ini juga dijelaskan di dalam ayat yang lain oleh Yohanes. Yohanes dengan menegaskan juga bahwa yang mengutus itu lebih baik daripada yang diutus. Ingat ya, di ayat lain Yohanes juga mengatakan yang mengutus itu lebih baik daripada yang diutus. Itu dari segi derajat sudah berbeda. Sudah berbeda. Seharusnya ada ayat penghususan kepada Yesus bahwa dia adalah orang yang diutus yang derajatnya sama. Ternyata tidak. Tidak sama sekali. Sehingga Yohanes 17 ayat 3, kita sebagai orang di luar Kristen memahami itu justru pengakuan dari Yesus. Pengakuan bahwa dia adalah orang yang diutus dan dia menuhankan sesosok Tuhan yang bernama Allah. Begitu seharusnya pemahaman yang benar. Karena itu terjemahan Indonesia, bro. Terjemahan Indonesia yang mudah difahami. Gitu loh. Dan kalau nanti ayat 17 ayat 3 ini ya, pasal 17 ayat 3 di Yohanes dijadikan dalil Tritunggal, berarti Anda menghilangkan roh di sana. Karena kan ada Bapa, ada Anak, ada Roh. Dan di sini tidak sedang menjelaskan Bapa, Anak, dan Roh. Dan ada penjelasannya di Yohanes itu. Yohanes 17 nomor 3. Apalagi kita tarik ke bawah sedikit. Tarik ke bawah sedikit, ternyata ketika Yesus yang dijuluki Sang Firman, di banyak ayat dia justru mengatakan masih menerima firman yang lain. 17 nomor 8, Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan bahwa segala apa yang telah engkau sampaikan, telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 12 nomor 50, aku menuruti firman-Nya. Yesus tidak punya peran apa-apa di sana. Kemudian Yohanes 8 nomor 55, aku mengikuti firman-Nya. Itu beberapa kali. Kalau memang dia dipanggil Sang Firman, kenapa dia tidak bebas dalam berfirman, tapi masih menunggu firman yang lain? Kan lucu, bro. Seperti itu loh cara memahaminya.
Lanjut yang lain. Di mana saya tambah lagi. para nabi Pernyataan sebelumnya, juga. Pak Naja, Apa dulu? Sedikit aja. Pak Naja, Anda kalau bawa Segala firman yang telah sebentar. kuterima telah kusampaikan. Dia menerima loh. Tapi Segala ini ya, firman yang telah kuterima telah Bang- kusampaikan Bang kepada Ayu. mereka dan mereka Kepada mereka. Mereka yang menerima. iya. Mereka yang Bentar, menerima. bentar, Pak Amir. firman, bro. Giliran kami dong Pak Amir untuk Iya, menjawab. silakan. Oke. Jadi, jadi Siapa begini. mau bicara duluan? Ino atau Ciga? Saya dulu Bang, bentar Bang. Jadi begini, tadi Silakan, Bro. dia berstatement bahwasanya ya lebih benar yang diutus gitu loh. Tapi ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, Roh Tuhan itu turun kepada Yesus. Dikatakan begini, kepadalahnya inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi meskipun konsep yang diutus yang kalian pahami, Yesus itu adalah nabi, memang benar nabi, itu dalam Lukas 4 ayat 43, itu benar. Tapi nabi yang kalian maksud itu adalah kemanusiaannya. Itu dia. Tadi saya udah tantang abang-abang di room ini. Ada nggak nabi yang berkata seperti itu? Kalau Ya, kita artinya dia uji- sekaligus nabi sekaligus Tuhan gitu. nanti Bang, sebentar dulu. Gantian Oke, dong. oke. Nanti kalau abang saya kejar, abang bilang logika. Abang boleh buktikan nggak sama saya logika abang? Gimana abang menjelaskan secara logika bagaimana Boleh. Nabi Musa membelah lautan? Dengan Boleh, logikamu boleh, ya Bang ya? Ya. Saya Oke. jelaskan. Itu ya. Bukan dengan keyakinan ya, dan dogmatis ya. Dengan logikamu saya tantang. Oke. Bagaimana kamu merasakan itu? Jadi saya kembali lagi, kalau memang ada nabi yang seperti itu, nabi yang seperti apa yang bisa diberikan segala kuasa di bumi dan di surga? Yesus dikatakan Tuhan itu merupakan gelar kepenguasaan apa di surga dan bumi. Kenapa dikatakan dia begitu, Bang? Itu ada sebabnya. Karena Yesus mengatakan sebab Bapa itu tidak rupanya saja tidak pernah kamu lihat, suaranya tidak pernah kamu dengar. Nah, Yesus yang diutus sebagai manusia ini dikatakan Tuhan berdasarkan karena diberikan segala kuasa dan di bumi dan di surga. Pertanyaan, siapa manusia atau nabi layak enggak dikatakan memiliki segala kuasa di bumi dan surga? Enggak ada, Bang. Kalau ada berarti dia Tuhan, Bang. Karena yang punya kuasa di surga itu hanya Tuhan. Bukan manusia, bukan nabi, bukan malaikat. Itu, Bang. Silakan Bang Alkitab. Nah, Oke, sebentar, tunggu. sebentar, Pak. Kata-kata sedikit aja. Nanti sampai Iya. jabarkan ya dalam hadis. Man ato'ani fakot ata Allah. Wa man asoni fakot asoba. Barang siapa taat kepadaku, maka sama dengan taat kepada Allah. Dan barang siapa menentang kepadaku, sama dengan menentang kepada Allah. Siapa yang berani begini? Nabi Muhammad juga berani kok. Apa yang kau andalkan dengan pernyataan Yesus? Karena Yesus Enggak ada, Pak Amir, enggak dibilang, Pak Amir, enggak dibilang segala kuasa di bumi dan surga. Itu bukan, Bang. Itu beda-beda ya, Pak ya. Beda, Pak. Man Statementnya udah ato'ani beda, Pak. fakot atau Allah. Wa man asoni Oke, fakot asoba. itu enggak salah, Pak Amir. Tapi Ya, pernyataan jangan Bapak kamu bantah itu- dulu, biar Pak Amir bicara. Kan satu-satu bicara. Oh iya, ya, Lalu siap. pernyataan ini kan menggambarkan bahwa apa yang dibawa Yesus, apa yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah dari Tuhan. Berarti yang dibawa oleh nabi-nabi ini nggak mentaati Nabi, nggak mentaati Yesus, sama dengan nggak taat sama Bapa atau nggak taat kepada Allah. Ini narasi kenabian, bro, karena Nabi membawakan risalahnya Tuhan. Jangan yang membawa risalah lalu kau Tuhan kan. Ini namanya musyrikin. Di Islam jelas. Di Islam jelas. Apa yang dikatakan Yesus, apa yang dikatakan Nabi Muhammad, sama. Yesus juga mengatakan, aku diutus. Sehingga apa yang dikatakan Yesus itu pernyataan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk memberikan penjelasan kepada manusia. Untuk menyembah Tuhan. Sehingga Yesus juga sujud, berdoa. Itu menarasikan bahwa dia juga seorang nabi, seorang manusia yang jelas-jelas untuk diikuti oleh kaumnya, yaitu Bani Israel. Nah, yang saya bawakan nanti tolong Bang Naja sampai jelaskan terkait wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilu jannah, ada dalam Oke, Al-Qur'an. saya dulu Pak Amir, saya dulu. Apa bedanya apa yang dibawa Yesus atau Kanjeng Nabi Muhammad SAW sama apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Yesus atau Kanjeng Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel? Memberikan apa? Oke. Memberikan penjelasan ketuhanan yang disembah Yesus
dan kaum-kaumnya Bani Israel untuk apa? Menyembah hanya satu Tuhan, yang Tuhannya nggak bisa dilihat. Apa yang diajarkan Yesus untuk memberitahukan bahwa Tuhan itu ada, kekuasaan Pak Amir. Tuhan ada. Pak Amir, Oke, saya Pak pamit Amir. dulu ya. Ini ada acara di Zoom. Nanti saya balik Oh. lagi ya. Oke. Saya juga mau Oke, pamit oke, nih. siap. Saya juga mau pamit. Jangan dulu pamit. Jadi begini ya. loh teman-teman. Ya, nggak nanti 1 jam masuk lagi kok. Jadi begini Sebentar Pak aja. Amir. Justru disinilah keberatan saya Pak Amir. Di sini keberatan saya. Ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa taat kepadanya itu sama seperti taat kepada Allah, di situ sebenarnya sudah syirik. Karena apa? Karena ada kata dan di situ. Allah dan Nabi Muhammad. Ada kata conjunction dan di situ. Artinya Allah bersama-sama dengan partnernya Nabi Muhammad. Nah, karena itu ini tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Hanya Yesus yang mengatakan demikian. Tetapi kalau Yesus yang mengatakannya itu tidak syirik. Kenapa? Karena Allah dan firman-Nya itu satu hakikat. Tidak bisa dipisah. Bahkan di Yohanes 17 yang sama ya. Itu justru di situ Yesus mengatakan dia dan Bapa itu sebagai kita. Kita loh. Ini kalau nabi, ini nabinya udah kelewatan batas ini. Karena tidak pernah ada nabi yang menyandangkan namanya di sebelah nama Allah. Apalagi nama yang kudus itu dikatakan oleh Yesus seperti ini. Nama yang kudus itu tidak berani disebut oleh orang Israel. Tetapi Yesus mengatakan, namamu yang engkau berikan kepadaku. Namanya itu ada di dalam Yesus. Esensi dari Allah, yaitu namanya, itu ada di dalam Yesus. Tidak pernah ada nabi yang seperti ini. Ini kalau Bapak ke sinagog, lalu Bapak bilang, nama Tuhan ada di dalamku. Wah, nggak bakal ini, Bapak nggak bakal keluar dari situ hidup-hidup. Itu sudah seperti mengatakan bahwa di dalam Bapak itu ada esensi Allah itu sendiri. Bapak adalah Allah itu sendiri. Itu seperti itu. Karena itu dia dibunuh oleh orang Yahudi. Ketika dia mengatakan ini ya, dia dibunuh orang Yahudi. Itu karena dia mengaku, saya bikin pertanyaan lebih sulit. Dia mengaku sebagai anak manusia. Orang Yahudi ngerti ini. Ahli Taurat ngerti. Karena anak manusia yang dimaksud terlalu spesifik. Anak manusia yang turun dalam awan-awan di dalam kitab Daniel. Itu mendapatkan penyembahan. Karena itu kitab Daniel sudah genap. Siapa anak manusia yang disembah selama 2000 tahun. Sebagaimana mendapatkan penyembahan yang hanya khusus kepada Allah. Itu Anda hanya bisa berpikir ke satu orang. Yesus. Itu aja Oke. Pak. Karena itu dia dibunuh. Karena dia mengklaim apa yang menjadi milik Allah itu hak, itu milikku. Siap. Termasuk penyembahan. Silakan. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi sedikit Ustadz Amir. Boleh Aja, dibesarkan layar? walaupun kita semangat tapi santun. Dan jangan Ya, dipotong-potong kalau jelasin. Benar. Tolong Iya. dibesarkan layar saya Pak Amir. Manik ya. Saya dulu Pak 3 Amir, ya. Bang Ali. Oke. Ya. Tolong dibesarkan layar saya Pak Amir. Oke, mantap. Oke ya. Jadi Bro Ciga dan Bro Manik, ini saya mengutip langsung dari Unkris ya, dari Universitas Kristen Indonesia. Bagaimana Tritunggal membagi peran masing-masing Allah. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, oke, dan ada Allah Roh Kudus. Artinya saya mengambil dari sumber referensi terdidik, bukan comot dari keterangan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Di sini disebutkan pertama, kalau Allah Bapa punya tugas berupa memelihara, yang memberikan kasih, penyayang, kemudian memiliki berbagai macam tugas dalam penjabaran ini. Cuma yang saya garis bawahi, dia adalah pemelihara. Allah Anak juga punya tugas ternyata. Dia akan menjadi teladan. Dia Allah sebagai teladan. Kemudian dia pula yang datang mengemban tugas untuk berada di dunia dan seterusnya. Ada Allah Roh Kudus punya tugas juga sebagai pembimbing, pendamping, penolong, penyerta, penghibur dan seterusnya.
Artinya setiap Allah ini, setiap pribadi ini memiliki tugas yang berbeda-beda. Memiliki tugasnya masing-masing. Maka dari itu, ketika kita melihat bagaimana narasi Al-Quran untuk memberikan gambaran akan bertabrakan dan berbenturan logika atau doktrin ataupun akidah, jika meyakini ada Tuhan atau pribadi Tuhan yang berbeda dan mengemban tugasnya masing-masing. Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata fasubhanallahu rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah kedua Tuhan tersebut atau Tuhan-Tuhan tersebut akan saling merusak. Maha suci Allah yang mempunyai arasy daripada apa yang mereka sifati. Artinya akan terjadi kontradiksi tugas, akan terjadi saling berebut tugas, atau akan terjadi ketidakselarasan dalam pembagian tugas, karena masing-masing itu merupakan peran ilah, peran Tuhan. Jadi itu gambaran yang bisa kita ilustrasikan ya, kita rasionalisasikan dalam pikiran kita. Jadi kalau Allah Bapa memelihara, Allah Anak datang sebagai firman, Roh Kudus datang sebagai penghibur, artinya ada 3 tugas yang berbeda. Padahal dalam keyakinan yang simplification dari semua ini, kenapa semua tugas ini tidak dijalankan oleh Allah saja yang tunggal? Bukankah Allah itu maha kuasa? Apa sulitnya bagi Allah dia menjadi pemelihara? Di saat yang bersamaan dia bisa menjadi teladan. Di saat yang bersamaan juga dia bisa menjadi pembimbing. Bukankah itu lebih rasional? Bukankah itu lebih layak diterima oleh akal yang sehat daripada ada 3 pribadi masing-masing mengambil peran dan tugasnya masing-masing, seakan-akan jika dia bekerja sebagai dirinya yang tunggal, dia tidak mampu melaksanakan tugas-tugas ini sendirian, sehingga dia harus berbagi peran sebagai bapa, dia berbagi peran sebagai anak, selanjutnya dia harus juga berbagi peran sebagai Roh Kudus. Silahkan dilanjutkan oleh Bang Indra Moshe. Pertama-tama saya mau minta terima kasih ke Bang Ali dulu ya. Saya sebenarnya suka dialog sama Bang Ali ya. Jujur ya. Bang Ali ini nggak boleh nanggapi saya juga. Enggak, sebentar, sedikit aja Pak Alif, sedikit aja. Ini harus dicontoh ya teman-teman ya. Tadi Bang Ali sudah membuka dari website yang bisa dipercaya gitu ya. Bukan dari blogspot atau apa gitu ya. Itu sudah bagus sekali Bang Ali. Tapi teman-teman saya mau off dulu ya teman-teman ya. Ini betulan saya harus off. Nanti 1 jam lagi saya naik lagi ke. Ya serius. Jika lagi asik nih. Serius Bang Ali. Saya suka diskusi dengan Anda. Dialog dengan Anda seru. Siap. Tapi saya harus off. Ya. Oke. Nanti tadi saya apresiasi, bagus. Anda ngambilnya tuh dari website yang mungkin bisa dipercaya gitu. Bukan dari website yang mungkin something.blogspot gitu ya. Oke. Saya pamit dulu ya, Pak Amir ya. Oke. Mari Bro Ino. Ya, enggak kabur. Tadi gue bilang gue udah harus off. Iya, ya. Ya biar dilanjut Kang Riko aja, Kang Ino. Iya. Silakan Kang Ino. Jadi Boleh nanggapi dulu nggak ini? ya silakan Bang. Ya, sebentar Pak Kang Ino. Kang Alif dari tadi belum ngomong ya. Kasihan. Bentar aja. Sebentar. Nanti lanjutin yang lain juga ya. Karena tadi begini, Bang Bro Giga ya tadi dia mengatakan bahwa ketika faman atau anil faqad atau Allah dikatakan syirik atau musyrik. Sebenarnya ini kesalahkaprahan memaksakan justru dari Yohanes 3:17 itu menceritakan tentang 3 Tuhan, padahal itu yang justru dia yang salah kaprah dan salah paham. Karena pertama begini, di dalam Al-Quran itu jelas sekali ayatnya bahwa Bismillahirrahmanirrahim, misal di surah Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan Allah. Di surah Al-Kahfi ayat 110 dikatakan Qul anna basyarum mislukum yuha ilayya, katakanlah kepada mereka kepada pengikutnya bahwa aku ini manusia sama seperti kalian semua, aku diberi wahyu dan seterusnya. Sehingga di dalam rukun iman bahkan kalimah thayyibah, kalimat tauhid, kalimat syahadat, ketika dikatakan bahwa asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah
kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini justru yang benar kalimatnya, jangan disalahartikan. Justru tadi ini yang masih selaras juga dengan misal kalimat atau yang diucapkan oleh Yesus di Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah yang benar dan mengenal Yesus yang diutus. Kan sebenarnya sederhana, tidak perlu kita utak-atik yang sangat rumit, sudah sangat jelas, mudah dipahami gitu. Bukan berarti ketika tadi mengikuti Rasulullah itu adalah musyrik, bukan, karena perintahnya yang diikuti apa? Ajarannya, risalahnya tentang perintah yang larangan yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maka semua diikuti. Pain atau jadi lupa ayatnya. Jika apa yang didatang oleh Rasulullah ikuti, dan apa yang dicegahnya kalian jauhi, kan gitu ya. Di terjemahnya itu jelas sekali kalimatnya. Nah, seperti tadi juga mengenai masalah diberi kuasa ya Bang Ino ya. Saya kan tadi sedikit menyimak bagaimana tentang diberi kuasa, bahwa pertama kan jelas Yesus itu posisinya sebagai yang diberi kuasa. Otomatis itu urusan saya, Dok. Ustaz, itu urusan saya nanti itu. Siap. Setengah detik 10 detik lagi. Ada hal yang saya kutip ya, nanti dilanjut ya. Ada hal yang saya kutip, misal begini, apakah sepenuhnya Yesus kuasa? Ternyata ketika saya melihat Markus 10 nomor 40 begitu dikatakan bahwa tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang yang bagi siapa itu telah diberikan. Ada yang punya otoritas dalam hal menentukan, bukan Yesus. Artinya Yesus kekuasaannya tetap terbatas. Boleh nanti dijelaskan. Terima kasih, lanjut. Saya sedikit aja. Oke, silakan siapa? Manik mau menanggapi. Oh, baik, saya tanggapi ya, Bang. Jadi begini. Kalau teman-teman itu menganggap Yesus itu adalah nabi, benar. Tapi kesalahpahaman kalian dalam menolak Yesus adalah Tuhan, benar. Itu wajar sih, karena kalau nggak salah itu di QS 5 ayat 116 itu kan dikatakan, wahai Isa putra Maryam, engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Ini kan pertanyaan yang saya rasa tidak relevan dengan Alkitab. Tidak relevannya di mana? Ketika Maria itu didatangi malaikat, di dalam Lukas 1 ayat 38 dikatakan, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi Maria ibunya Yesus tidak pernah mengklaim kalau dia itu adalah Tuhan gitu loh. Gak pernah gitu. Tapi Maria mengatakan, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Hamba, dia bilang. Jadilah padaku menurut perkataan. Kan gitu. Tidak pernah Maria disebutkan atau meminta disebutkan Tuhan. Jadi kalau kalian menganggap konsep iman Kristen itu salah, ya wajar. Karena dasar yang kalian pelajari dan kalian imani itu udah, menurut saya ya 1000% salah gitu. Itu aja sih menurut saya gitu. Terus kalau kita berbicara tentang Bang Alip tadi bawa Markus 10:40 ya. Itu adalah konteks ketika nanti masa penghakiman itu, Bang. Jadi yang menentukan itu bukan Yesus, tapi Yesus hanya menghakimi gitu loh. Itu sih Bang konteksnya. Makanya dikatakan Yesus itu bukan Bapa. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi kayak Bang Naja, oh, Warnes mengatakan begini-begini, sebenarnya ayat untuk memukul Warnes itu ada. Gitu loh. QS 5 ayat 17 itu jelas ayatnya untuk memukul Warnes gitu loh. Mungkin abang-abang tahu gitu. Cuma saya nggak mau beralih ke sana lah, terlalu melebar nanti. Ya, silakan Bang. Oke. Silakan siapa, Bang Andi atau Bang Indra Mose? Pak Indra dulu yang naik duluan, baru saya. Oke, tadi sebenarnya Bro Manik nggak menanggapi pertanyaan saya. Dalam Tritunggal ada pembagian tugas pribadi-pribadi masing-masing ilah itu. Tapi nggak apa-apa, dicicil nanti. Silakan Bang Indra. Baik, ini kan saya juga masuk di pertengahan, tapi tadi saya mengutip bahwa yang dibicarakan adalah tentang Yohanes 1 ya, terutama pada nomor 1. Kalau kita pelajari, kita dalami dari teks Yunani, misalkan disebutkan en arche en ho logos. Pada mulanya keberadaannya adalah logos atau perkataan
atau kata ya. Kai hologos em proston theon. Kemudian kata itu di sampingnya atau bersamaan dengan theon ya, atau theos itu ilah ya, sesembahan atau otoritas juga bisa. Kai theos en hologos. Lalu theos itu atau sesembahan itu atau otoritas sang penguasa itu atau yang maha kuasa itu adalah logos atau kata itu sendiri. Nah, saya melihat bahwa saya pernah membaca penjelasan daripada nomor ayat ini adalah tentang Hellenistic philosophy. Artinya begini, perkara tentang Yesus tetapi disampaikan bukan apa adanya, disampaikan dengan modifikasi atau dicampur dengan kearifan lokal, yaitu Hellenistic philosophy atau filsafat Yunani. Kalau kita bisa melihat bahwa karakteristik bahasa Yunani itu terkadang suka memajaskan sesuatu, ya kan? Kita melihat di sini bahwa kata ini saya melihat adalah sebuah majas berdasarkan artikel yang saya baca juga dalam bahasa Inggris, dan itu bukan dari artikel Islam tapi dari kekristenan juga, dari Amerika. Memandangnya bahwa kalau saja sebuah kalimat itu adalah kalimat yang literal, maka ketika diganti subjek dan objeknya maknanya akan tetap literal. Tapi kalau sebuah kalimat itu adalah kalimat yang majas, maka ketika dimasukkan subjek dan objek yang lain maka maknanya akan tetap majas. Nah, mari kita melakukan uji coba ya, atau emisi lah ya, uji coba terhadap ayat ini. Mari kita Indonesiakan. Saya menggunakan percontohan subjek dan objek antara kuda dan rumput ya. Simak baik-baik. Pada mulanya adalah kuda. Kuda itu bersama-sama dengan rumput. Kuda itu adalah rumput. Kalau ini dimaknai secara literal atau secara harfiah, maka maknanya akan rusak. Karena menyamakan kuda dengan rumput ini tidak mungkin sekali. Tetapi apabila kita maknakan secara majas sebagaimana Hellenistic philosophy, maka bisa kita artikan bahwasanya bisa dikatakan bahwa pada mulanya adalah rumput, misalkan rumput itu bersama-sama dengan kuda, rumput itu adalah kuda. Bisa kita maknai adalah rumput itu adalah penyebab daripada adanya kuda gitu. Artinya kuda itu bisa hidup karena makan rumput. Nah, kalau kita kembalikan ke theos dan logos, ya kan, pada mulanya adalah Tuhan gitu kan, theos ya. Pada mulanya adalah kata. Kata itu bersama-sama dengan Tuhan. Kata itu adalah Tuhan. Nah, ini bisa dimaknai adalah bahwasanya pada mulanya adalah kata. Kata itu bersama-sama dengan Tuhan, dan kata itu adalah salah satu daripada sifatnya Tuhan. Dan ini dikaitkan dengan kitab Kejadian. Misalkan Wayomer Elohim Yehior Waihior. Kemudian Theos berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, kalau kita lihat Yohanes ini, kalau saya melihat memahaminya tidak secara harfiah tapi secara literal, tidak secara harfiah dan literal tapi secara majas. Maksudnya adalah apa? Di sini sedang membicarakan seorang Yesus yang diciptakan bukan dari seperti kebiasaan manusia, tapi diciptakan hanya dengan logos, dengan kata-kata, dengan logos ya, dengan perkataan saja. Nah, ini maka korelasinya dengan Al-Qur'an. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan atau permisalan penciptaan Isa ya seperti penciptaan Adam ya. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Kalau Adam Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah hanya mengatakan jadilah maka jadi. Nah, demikian Isa, Allah tinggal katakan jadilah maka jadilah Nabi Isa. Jadi kalau memahaminya secara majas, maka ini adalah perihal membicarakan tentang proses kelahiran dan keutamaannya yang dia adalah terang. Nah, itu sendiri. Jadi dimasuki dengan Hellenistic philosophy. Cuman kemudian banyak teman-teman Kristiani di Indonesia itu memahaminya secara literal.
Dan bahkan ini malah membingungkan gitu, karena tadi saya mengambil analogi pada mulanya rumput itu bersama-sama dengan kuda, rumput adalah kuda, maka selamanya analogi ini akan membingungkan dan tidak akan ada jawabannya. Kurang lebihnya dari saya seperti itu. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Oke, thank you Bang Indra. Silakan Bang Handi. Boleh saya ya, makasih. Saya tadi mendengarkan dari awal ada beberapa item ya, termasuk kepada teman kita yang tadi turun karena kesibukan. Di sini ada Pak Mani. Ini bukan keroyokan, ini bergantian kok. Kita beri porsi Pak Mani panjang. Tadi saya dengarkan dijelaskan di Matius 28 ya, 18-20. Di situ intinya adalah ada yang diberi kuasa, ada yang memberi kuasa. Yang diberkuasa juga adalah Yesus, terus berkuasa di surga dan di bumi gitu ya. Ya, mohon nanti teman-teman Pak Mani ini menjelaskan. Sebenarnya yang memberi kuasa itu siapa, yang diberi kuasa siapa? Ya, kalau yang jelas di data itu kan yang memberi kuasa adalah Bapa, yang diberi kuasa adalah Yesus. Nah, nanti Anda jelaskan sebenarnya yang di surga sekarang ini itu sebenarnya yang berkuasa siapa? Apakah Bapak yang berkuasa atau Yesus yang berkuasa gitu? Karena kalau di bumi Yesus itu nggak pernah berkuasa loh. Justru dikuasai oleh tentara Romawi, ditolak oleh Yudaisme, nggak pernah dia berkuasa di bumi. Apalagi sekarang gitu ya, yang berkuasa di bumi ini, kalau kehidupan manusia dalam strata kebangsaan ya presiden. Tapi kalau religi yang berkuasa semuanya itu adalah yang menciptakan bumi ini, alam semesta ini gitu ya. Jadi Yesus secara pemerintahan di muka bumi nggak pernah berkuasa, malah dikuasai, bahkan dipermalukan dan seterusnya, akhirnya mati kan keyakinan Anda. Itu namanya nggak berkuasa, nggak melawan dia. Mau melawan jual beli pedang aja kan jual jubah. Jadi mau nanti dijelaskan sebenarnya di surga itu yang berkuasa ya siapa? Apakah Yesus atau bapaknya Yesus gitu? Itu pertama. Yang kedua Bang, memukul oneness itu nggak perlu pakai Al-Quran. Memukul, mengobrak-abrik oneness dalam bahwa Yesus only itu adalah ya pakai Bible aja sendiri. Di dalam Bible itu berjubel Yesus tidak pernah mengatakan aku ini adalah Allah, aku ini setara dengan Allah, nggak ada. Yesus berjubel datanya mengatakan aku ini utusan. Sebagaimana Ustaz Ali tadi sudah membacakan Yohanes 17:3, Yohanes 5:30 dan lain-lain. Terus terakhir adalah kita tahu bahwa Yeshua Amasya itu punya fisik. Sebagaimana Yohanes 20:13 kata Maria Magdalena, Tuhanku telah diambil orang. Artinya kuburan kosong. Terus kemudian Markus 16:19 terangkatlah dia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya apa? Fisik Yesus itu terangkat semuanya karena memang kuburannya kosong. Sampai detik ini kalau orang bersiara ke Bukit Golgota dan tempat kuburan Yesus yang sudah megah begitu, itu nggak ada isinya itu. Artinya apa? Fisik Yesus yang pernah disunat di muka bumi ini gitu ada duduk di sebelah kanan Bapa. Nah sekarang sebenarnya yang berkuasa di surga ini apakah Yesus yang berfisik laki-laki ini atau Bapa yang tidak berfisik? Nah kalau Anda mengatakan dia itu satu, artinya Bapa yang tidak punya fisik hanya roh masuk ke dalam fisiknya Yesus. Artinya kalau Yesus yang berkuasa karena ada roh Bapa masuk ke dalam fisik Yesus, artinya Tuhan Anda itu jenis kelaminnya laki-laki, punya fisik dia. Pertanyaan selanjutnya, apakah fisik Yesus ini kemakan usia? Karena udah 2000 tahun naik, walau bisawab. Yang jelas dia tak satu pun manusia di muka bumi ini bisa mengingkari kalau anak Maria itu adalah laki-laki, pernah disunat. Nah, mohon nanti Pak Mani jelaskan sebenarnya yang berkuasa itu Yesus atau Bapa, atau dia bergabung. Kalau bergabung artinya Bapa digerakkan oleh fisik Yesus yang ada di surga, yang bisa duduk makan bareng dan seterusnya semeja nanti di sana. Terus menurut Wahyu 19:7 sesuai dengan siapa itu Yohanes, bahwa dia pernah melihat dia, di jubahnya tertulis raja segala raja dan di pahanya juga tertulis. Artinya memang di surga itu Yesus masih punya fisik. Nah terus terang saja bahwa kami Kristen memang menuhankan Yesus yang berkuasa punya fisik laki-laki, terus roh Bapa masuk ke dalam diri Yesus, akhirnya Tuhan Anda satu. Tapi kalau Anda mengatakan Tuhan Anda ketiga, ya terserah saja. Bapak mau memegang tampuk pemerintahan,
kekuasaan, Yesus diberi mandat, terus Roh Kudus adalah powernya. Silakan berpendapat seperti logat tambunan. It's okay aja. Kalau oneness itu gabung jadi satu. Semua Yesus di sana. Artinya Tuhan oneness itu adalah punya fisik Yesus. Dan ada juga yang mengatakan lagi terakhir bahwa mereka itu fisiknya udah hilang dalam perjalanan. Tinggal di sana adalah tubuh kemuliaan. Tolong nanti Pak Mani mungkin bisa diprioritaskan ini dulu agar jelas. Karena ini penontonnya banyak. Sebenarnya Tuhan Kristen tuh punya fisik atau tidak di surga. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, sebagai penghormatan mungkin ya ada yang request dari pihak Kristen untuk mengimbangi perdiskusian. Nggak apa-apa, saya izin Pak Amir dan semua di bawah dulu. Tadi siapa ya? Saya dengar sempat lihat ya. Aku aja, Terima kasih para Bang asatid Ali. semuanya. Ustaz Alif di sini, aku yang di bawah. Udah. Enggak, aku mau naik kelas. Aku murid Enggak. sekolah Jumat. Aku turun gantian naik Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana sih? Gimana sih? Lanjut. Siapa yang dimasukkan ini? Yohanes atau Petro? Yohanes saja, Yohanes saja. Petro enggak niat diskusi dia. Yohanes saja. Iya. Ya, kasih Pak Manik dulu deh, menyangga kita. Dia kasih porsi banyak lah dia bicara. Shalom, assalamualaikum. Shalom Pak. Ya, selamat malam. Silakan Bang Ali atur waktunya. Iya, silakan Bro Manik menanggapi dulu, biar dapat kesempatan dulu. Bro Manik, monitor. Ino Manik bersaudara. Kok nggak ada suara lagi? Oke, Bang Yohanes aja dulu dah. Ya udah. Oh, ada. Silakan. Bro Yohanes tadi dengar ya? Itu dia, ada dia. 1, 2. Iya. Kecil suaramu, Bro Manik. Oh, Kecil. masa? Ini udah oke. Lanjut. Nah, itu bagus. Jadi Bang Indra mengatakan bahwa dalam Yohanes 1 itu adalah majas Yunani, Bang ya. Terus Bang Indra Betul, Bang. menganalogikan kuda dengan rumput. Menurut saya analogi Abang ini salah, Bang, karena analogi kuda dan rumput itu sudah dua makhluk ciptaan yang berbeda atau dua substansi yang berbeda. Terus Abang membawa itu diciptakan dengan perkataan. Salah, Bang. Kristus itu nggak pernah diciptakan, tapi dia dengan kuasa itulah dia bisa lahir ke dunia, Bang, bukan dengan ciptaan. Ciptaan itu hanya makhluk, Bang ya. Itu tadi saya mau menanggapi ini dulu. Abang mengatakan majas Yunani, rumput dengan kuda. Sementara tadi Abang membawa dalam Yohanes 1 bahwa Yesus itu adalah perkataan dari Sang Bapa, Sang Sumber tadi. Yesus dan Bapa, perkataan dengan yang punya kuasa itu bukan sosok yang dua yang berbeda, tetapi satu, tidak bisa dipisahkan atau dianalogikan dengan seperti itu, Bang. Itu saya rasa udah blunder gitu, Bang. Itu udah blunder gitu. Karena itu ibaratkan blundernya yang saya bawakan tadi di dalam QS 5116 itu blundernya itu menurut saya ketika kita uji cokan dengan Lukas 1:38 itu udah nggak nyambung, Bang. Makanya saya bilang pemahamannya itu udah salah gitu loh. Yesus itu lahir ke dunia bukan dengan penciptaan dari manusia, bukan dengan sperma gitu loh, tapi dengan kuasa. Makanya dikatakan dikandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu artinya kuasa Tuhan itu sendiri, kuasa Bapa. Itu, Bang. Terus Bang Handi tadi membawa dalam Matius 28 pemberi kuasa, terus diberi kuasa. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu jelas, Bang. Bahwa Yesus itu diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Nah, saya juga tadi belum mendengar jawaban dari teman-teman di atas bahwasanya ada nggak nabi atau nabi Abang pernah diberi kuasa di surga dan di bumi? Tidak ada, Bang. Itu belum pernah ada ya, saya dengar perkataan beliau ya. Yang jelas mengatakan di surga dan di bumi, jelas. Terus Bang Andi juga tadi menyinggung, siapa sih yang berkuasa di surga gitu? Yang berkuasa di surga itu adalah Bapa itu tadi, Bang. Tapi Bapa dalam memerintah atau berkuasa di surga itu, Bang, dalam bentuk firman, dalam bentuk perantaraannya. Siapa Yesus? Karena di surga itu pun nanti tidak ada satu ayat Alkitab pun
Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru pernah mengatakan kami akan melihat sang sumber tadi. Karena Yesus mengatakan di masa hidupnya, rupanya saja pun tidak pernah kamu lihat, suaranya tidak pernah kamu dengar. Itu artinya Yesus nggak pernah mengatakan kami akan melihat Bapa itu di surga, tapi kan akan melihat anaknya, anak yang berkenan kepada dia. Siapa itu? Perantaran firman-Nya, sang firman tadi. Terus abang menyinggung soal Yesus punya fisik. Itu benar bang, Yesus punya fisik. Kemanusiaannya itulah fisik manusianya bang. Dalam Kolose 2 ayat 9, Lukas 4 ayat 43, sebagai nabi, itulah kemanusiaannya bang. Tidak terbantahkan, tapi kemanusiaannya seperti apa? Yang kepenuhan kealahan, artinya kuasa Elohim itu ada dalam dirinya. Kenapa dikatakan begitu? Jika kita punya kuasa, maka kita tidak pernah berdosa. Nabi-nabi sebelum menerima wahyu dari Tuhan pasti pernah berdosa. Nah, Yesus tidak, bang. Itu dia perbedaan fisiknya, bang ya. Terus Bang Andi juga tadi bahwa apakah fisik Yesus termakan usia? Tidaklah bang, karena kan di usia 33 tahun ya masa hidupnya terakhir gitu loh. Bahkan dengan yang bang bilang tadi, dia terangkat dengan seluruh tubuhnya. Itu benar gitu loh bang. Bahkan kuburannya kosong gitu loh. Terus abang juga menyinggung tadi, yang berkuasa itu Yesus atau Bapa gitu loh. Itu ya pertanyaan bang terakhir ya. Itu udah jelas sih bang ya. Dalam Yesus mengatakan rupanya saja tidak pernah kami lihat. Artinya ketika umat Kristen itu percaya kepada Yesus bahwa memang kami tidak pernah dan tidak akan melihat sang sumber tadi, Bapa tadi, karena kami percaya bahwa Yesus itu bukan Bapa. Karena Yesus itu adalah utusan. Utusan yang seperti apa? Utusan yang berkenan kepadanya. Itu bang. Karena tidak ada satu nabi atau manusia pun yang diberi segala kuasa di bumi. Artinya sang Bapa itu begitu percaya kepada sang firman-Nya tadi 100%. Gitu loh. Yesus juga dikatakan, oleh karena Bapa mengasihi aku memberikan nyawaku untuk kuterima kembali. Tidak ada seorang pun yang mengambil nyawaku selain aku menyerahkan atas kehendakku sendiri. Pertanyaannya, ada nggak nabi yang seperti itu bang? Ketika dia menyerahkan nyawanya, dia mati, terus dia terima kembali, dia bangkit? Nggak ada bang. Itu dia sih bang. Terus Yesus juga diberikan segala kekuasaan bumi. Itu artinya Yesus mengutus nabi, Yesus mengutus malaikatnya, banyak loh bang sebenarnya. Tapi itu dulu, biar tidak melebar bang, biar kita persempit, biar enak. Silakan bang. Oke, selanjutnya untuk yang menanggapi ini bang. Biar Saya Pak dulu Yohanes kali ya. dulu bicara mungkin. Silakan. Atur Kang Ali. Saya menyangka dulu kali Pak Mani. Sebentar ya Bang ya, izin ya. Ya, Pak Mani, saya akui kejujuran Anda kurang lebih 50%. Oke lah, is oke, kita di sini setuju bahwa yang berkuasa di surga itu ya Bapak, bukan Yesus, gitu ya. Jadi artinya di sini yang disembah ya jangan yang berfisik Anda tadi itu yang tidak kemakan usia. Is oke. Karena memang umur manusia itu kalau nggak salah dibalikan ke 30 tahun atau 33 tahun kan begitu. Is oke kalau ini kita setuju bahwa Yesus tidak kemakan usia, dia punya fisik di surga, tidak mungkin dia yang disembah. Karena kalau Yesus yang disembah bang, artinya Anda menyembah manusia. Artinya mari kita menyembah Bapaknya Yesus kan gitu. Ya kalau kami di ajaran Islam ya kurang lebih sama. Karena memang tidak ada yang setara dengan Sang Pencipta itu gitu loh. Karena memang semua kitab suci Taurat itu diturunkan sesuai dengan bahasa kaumnya. Model cara menyampaikannya juga berbeda tergantung kaumnya Nabi Musa. Seperti juga Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbahasa Arab. Ya tidak mungkin redaksinya sama kan begitu. Ya setiap nabi yang diutus itu pasti diberi kekuasaan oleh Sang Pencipta, tapi berbeda redaksinya begitu. Yesua Mesia di zaman dia secara pemerintahan memang tentara Romawi yang menjajah. Secara liturgi adab yang ada di sana memang Yahudi menolak dia. Tapi secara iman, secara akal sehat, dia adalah utusan satu-satunya manusia yang diutus melanjutkan perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Yesua Mesia ini dialah yang paling tinggi pangkatnya di muka bumi waktu itu.
Sebenarnya secara liturgi ya, secara agama, secara memberikan pengajaran, aku diutus kepada Bani Israel gitu. Ya dialah yang paling tinggi, tapi manusia Bang itu tahu sendiri Yudaisme itu tegar tengkuk. Ada yang menolak, bahkan Saulus sendiri kan menolak dia Bang. Kaum Hawarium dibantai satu persatu kan gitu. Tapi Yesus masih tetap tegar. Dia tetap berdakwah, dia tetap mengajarkan orang-orang agar tetap mengikuti dia, agar tidak ada yang musyrik, mengikuti perintah dia. Aku menyampaikan firman, segala firman yang telah aku terima, ku sampaikan. Jadi orang menerima firman waktu itu hanya Yesua Mesia. Selain itu tidak ada. Karena memang diutus sepsial, datanya sepsial banget kok, tidak punya ayah biologis. Artinya percayalah dia. Saya kalau hidup di zaman itu, insya Allah saya beriman kepada Yesua Mesia. Percaya sebagai utusan, saya ikut perintah dia. Dan saya ikut cara dia beribadah. Saya yakin insya Allah seluruh murid-murid kalau mengikuti ajaran Yesus kaum Hawariun itu, insya Allah di surga tempatnya. Karena memang ajarannya cuma seperti itu. Masih banyak yang ingin ku sampaikan. Kalian belum sanggup menanggungnya. Artinya apa? Ya pengajaran Yesus cukup di situ gitu. 3 tahun setengah dia ngajar kok. Alhamdulillah ya kami muslim percaya itu. Dan berkesinambungan kami laksanakan sekarang ini dengan syariat yang lengkap oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi saya sangat setuju dengan Pak Mani bahwa mari kita tabok si Yohanes ini dan mari kita juga luruskan yang namanya Trinitas ini, bahwa di surga itu kalau menurut Anda Hasamayin sebenarnya di langit, bahwa yang memerintah, yang memegang kekuasaan penuh, yang mengendalikan alam semesta, yang mengetahui hidup matinya manusia, yang berkuasa penuh, maha suci, maha tinggi, hanya Bapa. Yesua Mesia tetap sebagai apa? Nabi, rasul yang mendapat tempat yang tinggi semua para nabi dan rasul itu di sisi Sang Pencipta. Ya itu kalau bisa Anda berguru sama si Erben bahwa Yesus memang nabi di sana yang memegang peranan penting, yang memegang kekuasaan Bapa itu sendiri. Itu dari saya. Mari kita kembalikan ajaran para nabi itu sebagaimana nabi diturunkan ke kaumnya masing-masing. Berbeda cara mengajarkannya, berbeda bahasanya. Terima kasih.